Indonesia memiliki beragam suku bangsa serta budaya yang khas, tak terkecuali soal adat pernikahan. Salah satu hal menarik untuk disorot ialah mahar yang ditetapkan berdasarkan ketentuan adat. Tak banyak yang tahu, beberapa kebudayaan ini dinilai memiliki aturan pemberian mahar termahal di Indonesia. Di beberapa kepercayaan agama, mahar menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan. Bentuk mahar juga bisa beragam sesuai daerah, baik dari segi nominal hingga jenis mahar itu sendiri. Nah, beberapa daerah ini menerapkan tradisi mahar unik di Indonesia. Yuk, simak ulasannya. Tradisi pemberian mahar atau belis dengan angka fantastis dilakukan oleh masyarakat NTT secara turun-temurun. Pemberian belis ini bisa menghabiskan total biaya fantastis, mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Dalam tradisinya, pihak perempuanlah yang biasa menentukan besaran belis yang harus dibawa laki-laki. Masyarakat mempercayai bahwa kedudukan perempuan dianggap lebih tinggi dari pihak laki-laki. Sebab, menurutnya perempuanlah yang akan melahirkan generasi penerus keluarga. Bentuk belis juga bisa beragam. Misalnya saja suku Alor menggunakan moko, Sika dan Flores Timur menggunakan gading gajah, dan di Sumba menggunakan mamuli. Tak hanya itu, barang-barang untuk berperang atau berburu juga kerap dijadikan belis. Beberapa perhiasan atau mamuli pun biasanya dibawa saat acara sebagai simbol reproduksi perempuan. Bertujuan untuk menghormati kedudukan perempuan serta menjadi lambang kesuburan baginya. Kelompok etnik asal Sulawesi Selatan, Bugis, memiliki tradisi unik tersendiri terkait dengan mahar. Dalam istilah Bugis, mahar disebut juga sebagai uang panai. Uang panai ini sebetulnya merupakan uang yang digunakan untuk belanja perlengkapan nikah. Bagi masyarakat Bugis, pemberian uang panai ini merupakan satu hal yang wajib dipenuhi karena dianggap sebagai uang adat. Untuk besarannya, sebetulnya tidak ada aturan khusus yang mengikat. Kedua belah pihak biasanya akan berunding untuk menyepakatinya. Meski demikian, jumlah uang panai juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan mempelai perempuan, misalnya. Seorang perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi akan mendapatkan mahar dengan nominal yang tinggi pula. Masyarakat Bugis menerapkan mahar tersebut untuk melihat tingkat keseriusan pihak laki-laki. Sebagai gambaran, perempuan dengan tingkat pendidikan setara S1 bisa mendapatkan uang panai hingga 100 juta rupiah. Mahar unik lainnya dipegang oleh tradisi suku Sasak di Nusa Tenggara Barat. Bukan dari segi nominal, hal unik dari mahar ini sebetulnya ialah cara perhitungan. Jumlah mahar di sana harus disesuaikan dengan jarak rumah, tingkat pendidikan, dan pekerjaan perempuan. Semakin mapan seorang perempuan dan bergengsi pekerjaannya, nilai mahar pun akan berlipat ganda. Sebagai perbandingan, bila menikahi gadis satu kampung, biaya mahar yang dikeluarkan biasanya setara dengan Rp500.000. Sementara bila perempuan tinggal di desa tempat kelahiran, biasanya mahar mencapai 50 juta rupiah. Namun, nominal mahar ini tetap menjadi kesepakatan kedua belah pihak, kok. Mahar juga tak hanya berpatok pada uang, tetapi juga bisa hal lain seperti kerbau atau makanan pokok. Di kebudayaan Aceh, mahar disebut juga dengan istilah mayam. Seperti budaya lainnya, mayam diberikan kepada pihak perempuan dari pihak laki-laki.
Biasanya, mayem berbentuk emas dan dianggap sebagai mas kawin. Jumlah yang diberikan mulai dari 15 hingga 50 mayem emas. Adapun jumlah satu mayem bernilai sekitar 3,33 gram emas. Ilustrasinya, bila harga satu mayem sekitar 2,7 juta rupiah, maka pihak laki-laki perlu menyediakan dana sekitar 40,5 rupiah hingga 135 juta rupiah. Tentunya, hal ini akan bergantung dari nilai emas saat itu. Masyarakat Banjar mengenal mahar dengan istilah jujuran yang diberikan dari pihak mempelai laki-laki. Bentuk jujuran ini bisa beragam, mulai dari emas hingga uang. Nominalnya sesuai dengan kesepakatan mempelai laki-laki dan perempuan. Namun, semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan, semakin besar juga jujuran yang harus diberikan. Bukan sekadar mahar, jujuran juga dianggap sebagai salah satu bentuk atau simbol keseriusan pihak laki-laki pada perempuan. Hal unik lain ada di tradisi masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Bila biasanya perempuan yang diberikan mahar, di adat ini laki-lakilah yang justru diberikan mahar. Jenis mahar ini disebut juga dengan istilah japuik. Prosesinya, mempelai laki-laki jugalah yang dijemput oleh pihak perempuan. Adapun jenis dan jumlah nominal uang merupakan kesepakatan bersama. Semakin mapan dan tinggi status sosial laki-laki, jumlah maharnya pun akan semakin tinggi. Nah, itulah beberapa tradisi mahar unik sekaligus termahal yang ada di Indonesia.